ada orang-orang yang hidupnya ditempel oleh hidayah Allah. Jadi kemanapun dia beraktivitas, hidayah tempel. Tadi kan saya katakan, hidayah itu solusi, hidayah itu kemudahan ibadah, hidayah itu kesuksesan. Jadi apapun yang dia kerjakan, bahagia saja. Apapun yang dia lakukan, sukses. Di rumah tangga karena hidayah nempel, bahagia rumah tangga. Di kantor sukses, di pekerjaan nyaman, dan di ibadahnya pun luar biasa. Itu yang terjadi pada orang-orang terdahulu. Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Ammar bin As punya kedudukan, Muawiyah punya kedudukan, Umar jangan ditanya, Abu Bakar apalagi. Tapi tahukah Anda, di balik semua kenikmatan yang mereka rasakan itu, Al-Imam An-Nawawi menuliskan di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kesenangan mereka sesibuk-sibuknya Utsman, sekaya-kayanya Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari masih sempat bangun malam setiap malam menunaikan tahajud sampai khatam Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Inilah hidayah. Jadi hidayah saya turunkan bisa berarti satu, ini kenikmatan ibadah, kedua solusi dari setiap problem yang dialami, ketiga kesuksesan dan kebahagiaan. Maknanya satu atau banyak? Jadi hidayah itu punya satu makna atau banyak makna? Banyak. Kalau banyak, maka rumusnya jadikan bentuk jamak, plural. Jamak dari kata hidayah adalah hudan namanya. Ya, hidayah jamaknya hudan. Karena itulah dalam Al-Quran kata hidayah ini sering berbentuk jamak. Seringkali menggunakan kata hudan, 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 hudan. Kenapa diberikan bentuk jamak? Ingin memberikan gambaran kepada kita, kalau Anda dekat dengan Allah, mendapatkan bimbingan Allah, bukan cuma satu yang ingin aku berikan, semuanya aku berikan. Di Allah tidak ingin ada orang nikmat ibadah, tapi miskin, fakir saja. Ada orang kaya, tapi ibadah susah. Ini Pak, ini masjid nih Pak. Sini. Ini ada rumah orang di sini, jaraknya cuma 5 meter. Ini speaker masjid ke rumah dia begini. Ada orang sekilo di sini. Yang ini nggak punya apa-apa, sepeda pun nggak pernah mimpi. Setiap ke masjid jalan kaki Pak. Ini sepeda ada, motor ada, mobil banyak tuh. Ya koleksinya banyak, jarak cuma 5 meter. Speaker masjid ke sini. Kayaknya luar biasa, tapi untuk melangkah ke masjid sulitnya luar biasa. Dan Allah tidak inginkan itu. Makanya dijadikan bentuknya jamak. Kenapa? Sekaya-kaya pun masih nikmat ibadah. Sesulit-sulit pun masih ada solusi. Inilah rahasianya kenapa banyak kalimat hidayah dalam Al-Quran bentuknya selalu jamak. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau Allah sudah tawarkan semua kenikmatan dan keistimewaan privilege ini, maka siapa di antara kita yang tidak menginginkannya? Hanya orang kurang sehat yang tidak ingin mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang mungkin, mohon maaf, kurang cerdas yang tidak menginginkan hudan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki harapan-harapan apa yang ingin kita dapatkan semuanya itu, maka Allah ternyata sudah menurunkan bimbingan-bimbingan untuk meraih apa yang kita harapkan itu. Jelas sampai sini? Baik. Maka dari itu, pertanyaan pertama sudah terjawab, apa makna hidayah? Pertanyaan kedua pun sudah terjawab, ya, apa manfaat dari hidayah? Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagaimana cara kita mendapatkan hidayah itu? Apakah harus mencari setiap orang yang namanya hidayah? Ambil. Atau ada tips dalam Al-Quran yang bisa kita ikuti? Baik, saya tanya dulu sebentar supaya saya bisa petakan durasi waktunya. Kita sampai jam berapa hari? 12. Baik. Ya, siap. Siap. Ya. Anda sampai jam 12, saya jam 10 pulang. Harus lanjut. Ya, kita selesai jam 10 kurang seperempatan ya. Jadi saya bagi waktu, mungkin ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Untuk mendapatkan hudan, setidaknya ada 2 jalan yang paling utama yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada 2 cara. Satu, jalan pertama adalah dengan cara meningkatkan takwa kepada Allah. Pertama, mencoba untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Bentuknya lebih banyak disebutkan dalam bentuk ibadah ritual. Ibadah ritual. Persamaannya begini Pak, Bu. Semakin meningkat takwa, akan banyak semakin diberikan hudan, hidayah. Jadi kalau takwa kita meningkat, ini datang semakin cepat. Datang. Orang takwa, kalau satu orang disebut taqi namanya. Nabi Yahya alaihissalam, ketika beliau disifati oleh Allah disebut dengan taqi. Ya, Quran surah ke-19. Quran surah 19 Maryam. Dari ayat 12 sampai 15-nya. Sebelah kiri dari atas sampai ke tengah. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Satu orang. Tapi kalau dia banyak, maka berubah kalimatnya dari taqi menjadi muttaqin. Ya, jadi apa? Muttaqin. Karena itu muttaqin diartikan orang-orang yang takwa. Jamak bentuknya.
Muhammad imamul muttaqin. Muhammad imam para orang-orang takwa. Ya, ada yang namanya demikian. Muttaqin, orang-orang yang takwa. Ketika Allah menyebutkan kalimat muttaqin pertama dalam Al-Quran, itu disandingkan dengan kalimat hudan. Silahkan cek Al-Baqarah ayat kedua. Paling kiri di sebelah atas, di busal. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kalimat muttaqin ketika disebutkan dalam Al-Quran pertama kali, yang pertama kalimat muttaqin. Ya, itu disandingkan dengan kalimat hudan. Bahkan saking spesialnya dikasih alif lam. Bukan muttaqin biasa. Alif lam itu kalau di ilmu nahwu disebut ta'rif. Ada ta'rif, ada istighraq. Ta'rif menunjukkan spesial, khusus. Beda dengan orang biasa. Kata Allah, aku akan berikan hudan kepada orang-orang spesial di kalangan orang takwa. Jadi takwa itu spesial, Pak. Bu. Kalau Anda ingin masuk golongan spesial, yang disebut spesial oleh Allah, masuk golongan ini. Ya, VVIP. Kan lain, Pak, kelasnya. Anda masuk ke sebuah ruangan, sebuah tempat ke bandara, VVIP mah lain sendiri. Masuk udah ada protokolnya, tempatnya enak, kadang nggak ngantri juga. Nah ini ada orang VVIP dalam pandangan Allah. Siapa orang-orang ini? Ini al-muttaqin. Bahkan semua isi Quran itu jadi petunjuk buat dia. Karena itu ketika Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fi, semua isi Quran jangan diragukan. Bahkan semua isi Quran akan jadi hudan, jadi petunjuk untuk dia. Saking spesialnya. Nah sekarang ada rumus dalam ilmu Quran ditafsir begini. Kalau Allah menunjukkan atau memberikan isyarat kalangan spesial tertentu, maka jangan disimpulkan bahwa itu hanya diberikan pada golongan khusus saja. Cara menyimpulkannya, kita diajak untuk masuk dalam golongan itu. Contoh, ibu kenal Maryam? Kenal. Baik ya, bapak-bapak nggak kenal, ibu-ibunya kenal Maryam. Alhamdulillah, hanya di Nurul Hidayah ibu-ibunya kenal Maryam. Maryam anaknya Imran. Imran menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Maryam itu kalangan spesial. Saking spesialnya banyak keistimewaan yang melekat pada beliau, bahkan disebutkan tidak akan pernah diberikan pada perempuan lain selain Maryam saja. Apa yang beliau dapatkan? Setidaknya dua. Yang pertama bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki manapun. Bahasa Qurannya tanpa disentuh, walam yamsasni bashar. Dan disebutkan nama dengan bintinya, wa Maryam ibnata Imran, Maryam binti Imran. Di kaidah tafsir disebutkan kalau ada peristiwa, disebutkan namanya lengkap dengan bintinya, maka peristiwa itu hanya akan terjadi pada orang itu saja, tidak akan berlangsung kemudian pada orang yang lain. Makanya langsung disebutkan ini Maryam binti Imran. Yang mengalami ini cuma Maryam binti Imran saja. Yang bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, serta kesempatan untuk terus menambah ilmu dan memperbaiki diri melalui kajian yang penuh manfaat ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga tentang hidayah Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara meraihnya dalam kehidupan. Pelajaran pertama yang sangat penting adalah bahwa hidayah bukan hanya berarti petunjuk untuk mengenal kebenaran. Hidayah juga berarti kemudahan dalam beribadah, solusi atas berbagai persoalan hidup, serta jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Ketika seseorang mendapatkan hidayah dari Allah, maka hidupnya akan terasa lebih ringan, lebih terarah, dan lebih dekat dengan kebaikan dalam setiap urusannya. Kita juga belajar bahwa para sahabat Nabi yang memiliki kedudukan tinggi, kekayaan yang melimpah, dan berbagai keberhasilan dalam hidup mereka ternyata tetap menjadi ahli ibadah yang luar biasa. Mereka tidak menjadikan kesibukan dunia sebagai alasan untuk menjauh dari Allah. Justru karena hidayah Allah melekat dalam kehidupan mereka, dunia dan akhirat dapat berjalan seimbang. Pelajaran berikutnya adalah bahwa Allah menginginkan kebaikan yang menyeluruh bagi hambanya. Allah tidak menghendaki seseorang hanya sukses dalam urusan dunia, tetapi jauh dari ibadah. Begitu pula Allah tidak menghendaki seseorang rajin beribadah, namun kehilangan harapan dan solusi dalam kehidupannya. Ketika hidayah Allah hadir, maka kebaikan itu akan menyentuh berbagai aspek kehidupan sekaligus. Selain itu, kajian ini mengingatkan kita bahwa setiap muslim seharusnya memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan hidayah Allah. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar daripada dibimbing oleh Allah menuju jalan yang benar. Dengan hidayah, seseorang mampu melihat mana yang baik, mana yang harus dihindari, dan mana yang akan membawanya kepada kebahagiaan dunia maupun akhirat. Pelajaran yang tidak kalah penting adalah bahwa salah satu jalan utama untuk mendapatkan hidayah adalah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, semakin besar pula peluangnya mendapatkan petunjuk, pertolongan, dan bimbingan dari Allah. Oleh karena itu, kita perlu terus memperbaiki salat, memperbanyak amal saleh, menjaga ketaatan, dan menjauhi segala hal yang dapat mengurangi ketakwaan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Semoga kajian yang luar biasa ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbanyak ibadah, meningkatkan ketakwaan, dan memohon hidayah dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena tanpa hidayah Allah, manusia mudah tersesat. Namun dengan hidayah Allah, kehidupan akan menjadi lebih tenang, lebih terarah, dan penuh keberkahan. Mari kita juga doakan guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau, memberikan kesehatan, keberkahan umur, kemudahan dalam berdakwah, serta membalas setiap ilmu yang beliau sampaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Silakan tuliskan doa terbaik Anda untuk Ustaz Adi Hidayat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa yang baik akan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir bagi kita semua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan manfaat dari kajian Islam yang penuh hikmah seperti ini. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan jamaah sekalian hingga akhir kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.